Hai semua, nama saya Fauzi dan ini adalah asal-usul Danau Toba. Di sebuah desa di Tapanuli, Sumatera Utara, tinggallah seorang laki-laki bernama Toba. Toba hidup seorang diri di gubuk kecil sebagai seorang petani yang sangat rajin bekerja setiap hari menanam sayuran di kebunnya sendiri. Hari demi hari, tahun demi tahun, umur semakin bertambah. Petani tersebut pun mulai merasa bosan dan hidup sendiri. Terkadang, untuk melepaskan kepenatan, dia pun sering pergi memancing ke sungai besar dekat kebunnya. Menjelang siang setelah selesai memanen beberapa sayuran di kebun, dia pun berencana pergi ke sungai untuk memancing. Peralatan untuk memancing sudah dipersiapkannya. Di tengah perjalanan, dia sempat bergumam dalam hati berkata, "Seandainya aku memiliki istri dan anak, tentu aku tidak sendirian lagi hidup melakukan pekerjaan ini setiap hari." Ketika pulang dari kebun, makanan sudah tersedia dan disambut anak istri. Oh, betapa bahagianya. Sampailah dia di mana tempat biasa dia memancing. Mata kail dilempar sembari menunggu. Angannya tadi tetap mengganggu konsentrasinya. Tidak beberapa lama tiba-tiba kailnya tersentak. Sontak dia menarik kailnya. Dia pun terkejut melihat ikan tangkapannya kali ini. Wow, sungguh besar sekali ikan mas ini. Baru kali ini aku mendapatkan ikan seperti ini. Teriaknya sembari menyudahi kegiatan memancing dan segera pulang. Setibanya di gubuk kecilnya, pemuda itu pun meletakkan hasil tangkapannya di sebuah ember besar. Betapa senangnya dia, ikan yang dia dapat bisa menjadi lauk untuk beberapa hari. Dia pun bergegas menyalakan api di dapur, lalu untuk kembali mengambil ikan mas yang ditinggalnya di ember besar. Betapa terkejutnya dia melihat kejadian tersebut. Ember tersebut dipenuhi uang koin emas yang sangat banyak. Dia pun terkejut dan pergi ke dapur. Di sana pun dia kaget setengah mampus. Ada sosok perempuan cantik berambut panjang. "Kamu siapa?" "Aku adalah ikan yang engkau pancing di sungai tadi. Uang koin emas yang di ember tadi adalah sisik-sisikku yang terlepas dari tubuhku. Sebenarnya aku adalah seorang perempuan yang dikutuk dan disihir oleh seorang dukun karena aku tidak mau dijodohkan. Karena engkau telah menyelamatkanku dan mengembalikanku menjadi seorang manusia, maka aku rela menjadi istrimu," kata ikan tadi yang kini sudah menjelma kembali menjadi seorang perempuan berparas cantik dan berambut panjang. "Ini suatu kebetulan. Selama ini, aku mengharapkan seorang pendamping hidup untuk tinggal bersama-sama menjalankan kehidupan berumah tangga," kata petani tersebut. Maka ia pun setuju memperistri perempuan cantik tersebut. Perempuan berparas cantik tadi juga mengutarakan kepada petani tadi sebuah syarat dan sumpah bahwa jika suatu hari nanti ketika engkau marah, engkau tidak boleh mengutarakan bahwa asal-usulku dari seekor ikan kepada siapapun. Sebab jika engkau mengatakan itu, maka akan terjadi petaka dan bencana besar di desa ini. Petani itu pun menyanggupinya dan akhirnya mereka menikah. Hari demi hari mereka pun hidup bahagia. Apa yang diharapkan petani selama ini pun sudah terwujud dan dia pun merasa bahagia sekali. Sampai mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama Samosir. Samosir pun tumbuh besar. Dia pun sudah bisa membantu orang tuanya bertani. Setiap hari Samosir selalu mengantarkan makan siang yang sudah dimasak oleh ibunya untuk ayahnya. Di suatu siang, Toba sudah merasa lelah dan lapar sembari menunggu Samosir datang mengantarkan bekal siang. Tidak biasanya, kali ini Samosir terlambat mengantarkan bekal orang tuanya. Di perjalanan, Samosir mencium bekal yang dibawanya untuk orang tuanya. "Kelihatannya enak masakan ibu hari ini," gumamnya. Samosir pun mencicipi masakan ibunya. Dia tidak sadar bekal itu dimakan hampir habis. Samosir pun tersentak dan bergegas menuju kebun ayahnya. Dia melihat ayahnya sudah kelaparan dan kehausan. Merasa berat, Samosir pun memberi bekal kepada ayahnya. Dan terkejutlah, ayahnya melihat isi bekal yang diberikan Samosir. "Ya ayah, Samosir tadi lapar dan aku makan. Masakan ibu enak sekali rasanya," kata Samosir kepada ayahnya yang terlihat emosi. Spontan ayahnya marah dan melempar bekal yang sudah kosong tadi sembari berkata kepada Samosir, "Kurang ajar kau Samosir, dasar anak ikan." Samosir pun menangis dan pergi berlari menuju rumah menemui ibunya. "Ibu, ayah marah besar. Samosir disebut anak ikan," kata Samosir kepada ibunya. Ibunya pun menangis. Seketika itu ibunya menyuruh Samosir berlari ke sebuah bukit di ketinggian. Lalu hujan pun semakin deras. Angin kencang, gemuruh dan petir pun menyambar-nyambar seketika itu. Air pun meluap sampai menenggelamkan seluruh desa itu. Sumpah itu dilanggar. Akhirnya tergenanglah seluruh desa itu dan genangan itu berubah menjadi danau yang kini disebut Danau Toba. Dan pulau tempat Samosir berlindung disebut Pulau Samosir. Sudah.